Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi nonton di acara Lim Podcast, siaran podcast persembahan Lim Production dengan saya Yusrul Maram sebagai host. Dan kali ini kita akan ngobrol banyak dengan narasumber agung kita. Beliau Ibu Nyai Hajah Aina Ulmardiyah Anwar, yakni beliau putri pertama dari Mbah Kiai Haji Anwar Mansur, Muhammad Anwar Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, dan beliau ini juga cucu pertama dari Mbah Kiai Haji Mahrus Ali dan merupakan cicit dari Mbah Kiai Haji Abdul Karim, muassis atau pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Dan beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Salafi Terpadu Ar-Risalah. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan sehat ya Bu Nyai? Alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir di studio yang sederhana ini dengan Ramadan. Dan kali ini kita akan ngobrol banyak tentang Pondok Pesantren Terpadu ya Bu Nyai? Ya, Pondok Pesantren Salafi Terpadu Lirboyo. Ya. Lirboyo. Dan sebelum ke situ, mungkin bisa diceritakan waktu dulu pengalaman mondok Bu Nyai. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai pengasuh atau pendiri Pondok Pesantren Salafi Terpadu Ar-Risalah, alhamdulillah saya juga pernah mondok di pesantren Mambaul Ma'arif di Nanyar Jombang yang diasuh oleh Kiai Haji Samsuri Bisri, beliau juga muassis atau pendiri Nahdlatul Ulama. Dan saya juga pernah mondok di Pondok Pesantren Cukir ya, yang diasuh oleh Kiai Haji Adlan Ali. Pondok Cukir niku di mana gitu? Di Jombang. Oh, di Cukir di Jombang ya, di Jombang. Alhamdulillah saya juga pernah mondok di Cukir ya. Jadi Cukir itu bukan cabangnya Tubirung bukan, tapi ini pondok yang mandiri yang diasuh oleh beliaunya Hadratus Syekh Kiai Haji Adlan Ali ya. Dan saya juga pernah sekolah di PGA ya, PGA Kediri. Pada waktu saya dulu sekolah itu PGA termasuk sekolah favorit ya, sekolah terbaik di Kota Kediri. Dan setelah itu saya lanjut kuliah di Uniska ya. Jadi pertama kali mahasiswa di Uniska itu adalah saya ya. Dan lanjut mahasiswa awaluman ya, pertama kali ya. Terus lanjut saya kuliah di IIGI ya, Institut Ilmu Al-Quran di Ciputat Jakarta. Dan kembali lagi saya ke Kediri untuk menempuh S1, S2 di Tribakti ya, Universitas Islam Tribakti. Itu adalah yang mendirikan mbah saya, Kiai Mahrus Ali. Alhamdulillah sudah sampai S2 dan sekarang saya lagi lanjut untuk menempuh S3 di UIN Tulungagung ya. Itu yang pertama kali pendidikan di luar pesantren itu kalau tidak salah tadi Uniska gitu nih. Di PGA. Oh, di PGA. Pendidikan Agama Islam. Itu fakultasnya? Itu bukan kampus ya. Bukan jadi kampus. itu masih tingkat atas ya. Kalau dulu itu memang ada yang namanya PGA, yaitu pendidikan guru agama yang arahnya memang nanti endingnya itu menjadi seorang guru ya. Itu beberapa tahun yang lalu, mungkin sekarang sudah nggak ada ya, PGA itu sudah nggak ada. Kalau dulu memang ada PGA, itu alhamdulillah saya lanjut ya di tingkat atas ya, jadi di pendidikan guru agama negeri ya. Kemudian dilanjut di Uniska. Terus saya kuliah. Jadi saya masih sekolah di kelas 2 PGA, saya ikut ujian persamaan ya, persamaan aliyah, alhamdulillah lulus. Akhirnya saya lanjut pagi sekolah di PGA, sore saya kuliah. Ya, jadi saya sekolah 2 ya. Lanjut kalau sore saya kuliah menjadi mahasiswa, kalau pagi saya menjadi siswa. Ya. Oh, berarti ngerangkep ini. Ngerangkep. Jadi kalau pagi saya jadi pengurus OSIS, kalau sore saya jadi pengurus senat ya. Dulu masih bisa begitu ya Bu Nyai? Bisa. Sekarang wah harus lulus. Sekarang dulu. juga bisa sebetulnya sudah bisa sekarang. Tapi tinggal masing-masing bagaimana ya. Kemudian di Uniska niku fakultasnya? Saya di Uniska adalah Fakultas Pendidikan ya, jurusannya bahasa Inggris ya. Waktu itu masih mahasiswanya satu kelas masih 2 ya. Karena memang pertama kali ya saya yang
mendirikan senat itu juga saya, yang membentuk seragam ya, yang membentuk seragam Uniska itu juga saya sama teman-teman ya, masih awal sekali dan masih sedikit mahasiswanya. Ya, itu kuliahnya di PGA juga, yang sekarang MAN 2 apa MAN 3 itu, yang di Koak itu ya. Sekarang menjadi MAN. Ya, dulu itu kalau pagi dipakai PGA, kalau sore dipakai Uniska ya. Ukuran gitu. Uniska belum punya gedung sendiri. Jadi memang Uniska dulu gedungnya di PGA ya, nunut di PGA ya, karena Uniska itu yang mendirikan juga dari kepengurusan Nahdlatul Ulama ya, itu miliknya orang NU itu Uniska. Dan itu sudah sampai menamatkan setelah di Uniska, kemudian di belum sampai selesai. Ketika saya selesai kelas 3 PGA, sama si semester 3 apa semester 4 sama Buya ya, orang tua sama Buya, saya diminta untuk melanjutkan di Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta ya, di Ciputat. Belum sampai selesai, dan di Institut Ilmu Al-Quran saya juga belum sampai selesai, saya harus pulang. Saya melanjutkan di Tribakti ya. Tribakti alhamdulillah sampai S1, saya lanjut ke S2 ya. Kalau boleh tahu itu pas waktu S2 di tahun berapa ya, Bunyi? Saya kok lupa ya, tahun berapa ya itu ya. Itu setelah pendirian Pondok Arisalah atau memang setelah? Oh, berarti Pondok Arisalah berdiri sebelum itu berarti? Sebelum saya kuliah. Oh, bahkan. Jadi Arisalah itu berdiri tahun 1995. 95. Itu barangkali bisa diceritakan Bunyi. Inisiasi pendirian Pondok Arisalah. Jadi saya itu tidak menyangka sama sekali ya, dan saya juga nggak punya pemikiran ke arah yang sekarang ini ya. Saya itu pada waktu itu tahun 1994 saya menunaikan ibadah haji pertama kali, dan alhamdulillah saya di luar dugaan, ini juga rizku minallah ya, saya mendapatkan haji akbar ya. Saya di sana sering ketika saya setelah tawaf, saya itu duduk di dalam Masjidil Haram ya. Saya tahu anak kecil-kecil gitu, pakai jubah, pakai kopiah kaji, sambil bawa Al-Quran itu, iker gitu ya, duduk iker muter gitu, di tengah ada gurunya. Saya mikir, ya Allah, betapa indahnya ketika saya mempunyai santri seperti ini. Ya. Berawal dari harapan saya. Dan alhamdulillah diijabah oleh Allah. Mungkin ya ini, karena haji akbar ya, dan saya sendiri juga luar biasa waktu menunaikan ibadah haji itu, karena masih pertama kali. Saya belum pernah melihat yang namanya Ka'bah ya. Belum pernah saya masuk di Masjidil Haram, jadi begitu semangatnya. Begitu bersungguh-sungguh ketika saya berdoa ya. Kemudian di tahun yang sama nih. Itu 94. Jadi saya terus pulang 95 ya, 95 awal itu ada seorang tamu ya, saya juga nggak kenal, tamunya juga nggak kenal dengan saya, tapi wallah alam ini. Karena apa, saya yang mengarahkan ke Arisalah juga siapa, saya nggak paham ya. Ada tamu dari mana ini, daerah Kaliombo ya, Kaliombo Kediri sini. Itu membawa anak yang umurnya masih 4 tahun setengah ya, 4 tahun setengah. Beliaunya matur dengan saya kalau mau mondokkan anak. Saya bingung karena saya juga belum punya tempat ya, rumah saya masih kecil sekali ya. Ketika saya tidur itu yang separuh sikil itu keluar, yang separuh ke dalam ya. Jadi memang saya bingung karena anak ini mau saya tempatkan di mana. Terus saya musyawarah dengan almarhum suami saya, Abah Kiai Haji Ma'ruf Zainuddin. Beliaunya dawuh, sama terima anak memondok, jangan ditolak. Akhirnya saya terima. Dengan berjalannya waktu 1 tahun, ada sekitar 17 anak ya, 17 anak. Saya masih sendirian, saya belum ada yang bantu ya. Itu gratis semuanya, nggak ada yang bayar sesen pun nggak ada ya, gratis semuanya. Jadi ketika mandi saya sendiri yang mandikan ya. Ketika gimana? Yang tadi umur 4 tahun. 4 tahun setengah, 4 tahun setengah. Tapi itu banyak. Jadi tidak hanya itu tok. Dengan berjalannya waktu itu 1 tahun ada 17 santri. Ya macam-macam. Ya, santri ada laki, ada perempuan ya, usianya ya macam-macam ya.
Dan saya sendiri waktu itu belum punya teman untuk membantu saya, belum punya teman, saya masih sendirian ya. Jadi ketika mandi saya mandikan sendiri, ketika memakai baju ya saya sendiri, saya anggap sebagai anak saya sendiri ya. Terus ketika belajar ngaji belum ada sekolah formalnya ya. Belajar ngaji saya ajar sendiri. Alhamdulillah, terus dengan berjalannya waktu saya sendiri harus putar otak ya. Akhirnya saya mendirikan sekolah dasar dan saya sendiri yang menjadi kepala sekolahnya ya. Saya juga lalu lalang keluar masuk di kantor Dignas ya. Karena saya harus mengurus surat izin ya, surat izin mendirikan SD ya. Itu perjuangan saya luar biasa ya. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu saya jadi kepala sekolah sendiri ya. Terus ada usulan dari beberapa wali santri supaya lanjut ke membuka setelahnya. Ya, membuka SMP. Alhamdulillah saya sendiri jadi kepala sekolah. Saya sendiri belum punya teman ya, SDM masih belum ada ya. Saya sendiri dan alhamdulillah ya dengan berjalannya waktu terus ada beberapa teman-teman yang ingin membantu saya untuk mendidik anak-anak ya. Terus setelah itu ada usulan juga supaya saya membuka jenjang SMA. Ya. Ketika saya membuka jenjang SMA, saya mundur. Saya nggak jadi kepala sekolah, saya mundur. Artinya saya harus bisa mengkondisikan secara keseluruhan. Alhamdulillah dan karakter saya ya, memang itu karakter saya melangkah apapun saya harus menjadi yang terbaik. Ya. Dan sesuai dengan dawuhnya Allah dalam Al-Quran yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim fastabiqul khairat ya. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, tapi ini nggak mudah ya, nggak gampang ya. Ini penuh dengan perjuangan yang luar biasa ya, penuh dengan pengorbanan ya. Alhamdulillah sekarang Arisalah sudah bisa mengeluarkan alumninya mulai dari 2006 ya. 2006 itu alumni pertama ya. Saya sendiri ketika anak-anak sudah mau keluar, selalu saya doktrin ya. Saya harus menjadi manusia yang baik. Saya harus menjadi manusia yang terbaik dimanapun komunitasnya. Masuk ke komunitas manapun monggo. Tapi saya harus menjadi manusia yang terbaik. Dan harus menjadi manusia yang khairun nas anfa'hum linnas. Ini yang menarik, Bu Nyai. Lingkungan Lirboyo sebelum-sebelumnya kan memang pondok pesantren yang bercorak sangat salah gitu. Dan kemudian terbitlah inisiatif membuat sekolah formal itu, ceritanya bagaimana? Ya. Jadi begini, memang pada waktu itu banyak masyarakat yang matur ke saya. Ya, tahu kalau saya itu kan akademisi ya. Saya kan kuliah. Pertama kali di Lirboyo itu yang kuliah saya setelah Pak Lik saya. Kiai Haji Harun Mustafa ya. Adiknya ibu saya itu alumni SMA 1 ya. Alumni SMA 1 dan beliaunya meneruskan di UGM ya. Di UGM itu sarjana ekonomi begitu hebatnya Kiai Mahrus Ali ya, begitu moderatnya Kiai Mahrus Ali, beliau mengizinkan putranya untuk sekolah di SMA 1 itu sekolah umum deh ya. SMA Negeri 1 itu sekolah umum dan kuliah di UGM. Itu kan luar biasa toh. Sangat moderat beliaunya. Nah, waktu itu saya berpikir ya, karena ini ada permintaan dari masyarakat, apa salahnya kalau saya membuka? Dan saya berpikir ketika orang masuk ke lingkungan Lirboyo itu seperti hanya masuk ke mall ya. Jadi mau milih yang ibaratnya kangkung ada, mau milih terong ada ya toh, mau milih daging ada, mau milih apapun, tapi tetap di bawah naungan Pondok Pesantren Lirboyo. Karena banyak masyarakat itu yang pingin anaknya itu bisa jadi dokter, anaknya bisa menjadi anggota polisi, anaknya bisa menjadi lawyer, anaknya bisa menjadi hakim, tapi tetap agamanya agama Pondok Pesantren Lirboyo. Dan itu sudah ternamakan Arisalah Terpadu apa dereng? Iya, memang pertama kali almarhum itu dawuh ke saya karena beliaunya kan alumni Lirboyo ya, 17 tahun ya, Bah itu 17 tahun beliaunya. Insya Allah semua orang tahu ya, beliaunya siapa tahu ya, beliaunya adalah sangat alamah ya, jadi beliaunya memang paham dengan
tarkib bahasa Arab, beliaunya dawuh dengan saya dinamakan aja Pondok Pesantren Salafi. Karena tarkib daripada bahasa Arab kan Al-Ma'had As-Salafi. Ya, dimanapun itu di Lirboyo yang sebelah sana ada number itu, itu kan juga Al-Ma'had As-Salafi. Kalau diartikan kan menjadi kalau diartikan berarti kan menjadi Pondok Pesantren Salafi. Nah, terus suatu saat saya ngundang Yai Manarul Hidayat waktu peringatan Maulid. Ya, beliaunya sangat akrab. Beliaunya waktu itu masih jadi pengurus PBNU ya dari Jakarta sana, Yai Manarul. Saya undang waktu peringatan Maulid ya. Beliaunya sampai jam 3 malam itu nggak pulang. Ya, mengorek, pengen tahu konsepnya saya. Ya. Dan beliaunya akhirnya dawuh, "Ning, saya titip jariah ya, Ning." Saya kaget, loh, jariah apa ya? Jariah nama. Nama apa? Terpadu. Saya juga tanya, kenapa kok dinamakan terpadu? Karena di Pondok Jenengan kan dipadukan antara Al-Quran, diniyah, dan umum. Ini kan terpadu antara Al-Quran, diniyah, pendidikan Al-Quran, pendidikan diniyah, dan pendidikan umum. Konsep